Pusing karena ngerasa gaji cepet banget habisnya. Rasanya baru gajian, kok udah habis lagi ya? Tenang aja, kalian gak sendirian kok. Banyak yang mengalami hal seperti ini. Kuncinya bukan hanya sekedar mencari gaji yang lebih besar, tapi juga bagaimana caranya mengatur supaya uangnya tidak cepat habis. Salah satu cara yang paling ampuh adalah punya tabungan dan nabungnya itu dengan tujuan yang jelas dan sistematis. Mari kita bedah 10 jenis tabungan yang bisa membuat kalian lebih aman secara finansial. Tipe yang pertama adalah tabungan dana darurat. Pernah nggak sih kalian lagi santai-santai aja, nggak taunya ada pengeluaran yang tidak terduga. Misalnya aja kecelakaan atau sakit parah yang mendadak. Nah, disinilah tabungan dana darurat itu bisa berperan penting. Ini adalah tabungan khusus untuk mengatasi situasi genting yang tidak bisa kita prediksi. Besarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian, tapi kalau menurut Mimin pribadi sih mestinya sekitar 6-12 bulan pengeluaran. Kalau kalian misalnya kepepet banget atau uangnya masih terbatas, bisa juga 3-6 bulan pengeluaran. Penting banget untuk dipahami bahwa dana darurat itu tidak boleh diganggu-gugat untuk kebutuhan lain, apalagi sekedar untuk membeli barang konsumtif. Kalau terpakai, dana ini harus segera diisi ulang. Dengan punya dana darurat, teman-teman tidak perlu lagi pinjam uang ke orang lain atau pakai kartu kredit saat ada kejadian tak terduga. Bayangin aja, kalau kalian punya dana darurat kan tidur juga jadi lebih tenang ya. Tidak perlu panik kalau ada masalah finansial tiba-tiba. Uang yang ada di tabungan jenis lain atau investasi pun tetap aman. Jenis yang kedua adalah tabungan pensiun. Kerja keras dari sekarang buat bisa nikmatin masa tua dengan tenang, siapa yang nggak mau? Nah, tabungan pensiun ini bisa menjadi jalan keluarnya. Ini bukan hanya mereka yang mau pensiun, tapi buat semua juga termasuk yang masih muda. Semakin cepat mulai menabung untuk pensiun, maka semakin besar juga hasilnya di masa depan karena ada efek bunga berbunga atau compounding interest. Banyak orang yang berpikir, pensiun kan masih lama, jadi ngapain dipikirin? Padahal justru dengan mulai dari sekarang, kalian bisa lebih ringan nabungnya. Uangnya juga bisa dialokasikan ke instrumen investasi yang lebih agresif supaya hasilnya optimal. Pensiun itu ya pasti datang ya. Pertanyaannya mau pensiun dengan santai atau mau masih harus kerja keras sampai waktunya kalian dipanggil Tuhan. Dengan punya tabungan pensiun, teman-teman bisa menikmati hidup tanpa beban finansial yang berlebihan di usia senja. Jenis yang ketiga adalah tabungan pendidikan anak. Untuk mereka yang sudah berkeluarga, tabungan pendidikan anak itu wajib banget. Biaya sekolah dari TK sampai perguruan tinggi itu makin mahal dari tahun ke tahun. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, bisa-bisa pusing mencari pinjaman saat anak sudah mau masuk sekolah. Tipe tabungan ini bisa dialokasikan ke instrumen yang punya pertumbuhan bagus, misalnya aja reksadana atau saham blue chip, terutama kalau waktu untuk nabungnya masih panjang. Tapi kalau anaknya masih kecil, teman-teman bisa alokasikan ke instrumen yang risikonya lumayan tinggi. Sebaliknya, kalau anaknya sudah mau masuk sekolah, maka pilihlah instrumen yang aman seperti deposito. Dengan menabung untuk pendidikan anak, teman-teman sudah memberikan investasi terbaik untuk masa depan mereka. Anak-anak jadi bisa lebih fokus tanpa harus khawatir soal biaya. Jenis yang keempat adalah tabungan investasi jangka panjang. Mungkin teman-teman pernah mendengar bahwa menabung saja itu sebetulnya tidak cukup untuk mengalahkan inflasi. Karena bunga di tabungan biasanya jauh lebih kecil daripada tingkat inflasi. Nah, disinilah tabungan investasi jangka panjang itu bisa menjadi solusi. Uang yang dialokasikan ke tabungan tidak hanya sekedar diam di bank, tapi diinvestasikan ke instrumen yang bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi. Jenis investasinya bisa beragam, mulai dari reksadana, obligasi, sampai saham. Sesuaikan dengan profil risiko kalian. Kalau kalian berani mengambil risiko, saham bisa menjadi pilihan. Tapi kalau sukanya yang aman-aman aja, obligasi atau reksadana pasar uang bisa menjadi alternatif. Dengan punya tabungan ini, uang kalian bisa bekerja untuk kalian. Nilainya tidak tergerus inflasi, malah bisa bertambah. Ini adalah cara yang cerdas untuk mengembangkan kekayaan. Jenis yang kelima adalah tabungan rencana beli apa-apa. Ini tabungan adalah untuk memenuhi hal-hal yang kalian inginkan. Misalnya aja mau liburan, atau mau beli gadget baru, atau mau beli motor. Jadi sesuatu yang diinginkan tapi sebenarnya yang nggak harus-harus amat. Dengan menabung secara rutin,
kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi tersebut tanpa harus berhutang. Bedanya dengan tabungan lain, tabungan ini sifatnya lebih fleksibel. Kalian bisa menentukan sendiri target dan jangka waktunya. Dengan begitu, kalian lebih termotivasi untuk menabung dan tidak boros. Jenis tabungan seperti ini juga akan membuat kalian lebih sadar dengan pengeluaran. Dengan tahu untuk apa uangnya, kalian akan berpikir 2 kali untuk belanja hal yang lebih penting karena akan lebih memilih untuk membeli hal-hal yang memang kalian impikan. Jenis yang keenam adalah tabungan perbaikan rumah. Rumah itu adalah aset dan supaya asetnya tetap bernilai perlu dirawat, terutama untuk kalian yang memang sudah punya rumah ya. Tabungan perbaikan rumah ini penting untuk mengantisipasi pengeluaran renovasi yang bisa datang kapan saja, misalnya genteng bocor, dinding retak, dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak punya tabungan seperti ini, bisa-bisa dana daruratnya dipakai terus untuk perbaikan. Padahal dana darurat itu sebaiknya untuk hal yang lebih penting dan mendesak. Dengan punya tabungan perbaikan rumah, kalian bisa merawat rumah dengan baik. Nilai asetnya lebih terjaga dan kalian juga tidak harus panik kalau ada kerusakan. Jenis yang ketujuh adalah tabungan kesehatan. Meskipun sudah punya BPJS atau asuransi, ada aja pengeluaran untuk kesehatan yang tidak di-cover oleh BPJS atau asuransi. Misalnya aja biaya obat-obatan tertentu atau perawatan di luar rumah sakit atau perawatan tradisional atau alternatif. Tabungan kesehatan ini bisa menjadi backup supaya teman-teman tetap tenang. Kesehatan itu mahal banget loh. Biaya pengobatan itu bisa membuat tabungan lain ludes dalam sekejap. Dengan punya tabungan ini, kalian tidak perlu terlalu khawatir soal biaya tak terduga yang berhubungan dengan kesehatan. Tabungan ini juga bisa untuk check-up rutin. Jadi, teman-teman bisa lebih proaktif menjaga kesehatan dan tidak hanya ke dokter saat sudah sakit. Jenis yang kedelapan adalah tabungan hobi. Biar hidup tuh nggak cuma isinya kerja gitu ya. Tabungan hobi ini penting untuk self-reward. Hobi ini bisa menjadi pelepas stres, misalnya dengan main sepeda, traveling, atau mengoleksi barang-barang tertentu. Supaya tidak mengganggu tabungan utama, alokasikanlah uang khusus untuk hobi. Tabungan ini memang bukan hanya soal uang, tapi juga soal keseimbangan hidup. Dengan punya tabungan hobi, kalian bisa menikmati hidup tanpa harus merasa bersalah karena menghabiskan uang. Dengan adanya tabungan ini, teman-teman bisa lebih bersemangat dalam bekerja. Apalagi kalau kalian tahu uang yang dikumpulkan bisa untuk membeli barang yang kalian suka. Yang kesembilan adalah tabungan liburan. Semua orang itu butuh refreshing biar nggak stres ya. Nah, tabungan liburan ini bisa menjadi motivasi untuk kerja lebih semangat. Dengan nabung rutin untuk liburan, kalian bisa jalan-jalan ke tempat impian tanpa harus berhutang. Bikin target yang jelas, misalnya mau kemana, dan cari estimasi biayanya berapa. Lalu alokasikan uangnya setiap bulan. Dengan begitu, liburan tidak hanya sekedar jadi impian, tapi bisa menjadi kenyataan. Dengan punya tabungan ini, liburan jadi lebih menyenangkan. Kalian bisa menikmati setiap momennya tanpa harus memikirkan utang atau pengeluaran yang bikin pusing. Dan jenis yang ke-10 adalah tabungan sedekah atau tabungan amal. Nabung itu tidak harus untuk diri sendiri, tapi bisa juga untuk orang lain. Tabungan sedekah atau amal bisa membuat hidup lebih bermakna dan membuat rezeki kita juga jadi lebih berkah. Gak harus besar sih, tapi yang penting itu rutin. Dengan nabung sedekah, teman-teman bisa lebih bersyukur dan juga bisa mengingatkan diri sendiri bahwa rezeki itu datang bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita itu adalah menjadi pintu untuk membuka rezeki orang lain. Beramal itu insya Allah nggak akan bikin miskin ya, tapi justru akan membuat harta kita lebih berkah dan membuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya mungkin tidak kita lihat. Dengan punya tabungan ini, insya Allah teman-teman tidak hanya kaya harta, tapi juga kaya hatinya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.